Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan periksa dulu kebersihan dan kerapihan baju kalian. Dicek di kolong meja kalian apakah masih ada sampah. Coba KM-nya berdiri dulu, KM. KM berdiri, coba lihat sama teman-temannya. Udah rapi belum KM? Oke, coba KM dirapikan dulu, KM. Bajunya dirapikan dulu. Oke. Nah, sekarang KM duduk, silakan. Coba teman-teman yang lainnya berdiri terlebih dahulu. Silakan yang belum rapi dirapikan dulu, yang masih memakai jaket, jaketnya dibuka terlebih dahulu. Oke, silakan duduk kembali. Akan menarik kehadiran kalian terlebih dahulu. Agisni Windari, Almaira, Ananda, Anissa Tri Astuti, Asril Rahmat Soleh, Bella Puspita, Elisha, tidak ada keterangan, Fauzlan, Firdia, Helena, Indah, tidak ada keterangan, Jelita, Devras, Majid, Mario, Muhammad Septian, Muhammad Firel, oh sudah keluar ya, Muhammad Khairan, Maharaden, lagi di masjid, Zidan, Nazia, Salwa, Sandi, Suhaini, Zilvia. Oke, yang izin satu orang, yang sakit satu orang, yang tidak ada keterangan 2 orang ya. Semoga yang belum ada keterangan nanti diinformasikan lewat wali kelas. Sebelum kita melanjutkan materi ke materi selanjutnya, ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Barisan aritmatika. Oke, betul. Materi sebelumnya itu kita membahas tentang barisan aritmatika. Coba siapa yang tahu barisan aritmatika itu apa? Oke, silakan. Berarti barisan tetapi bedanya itu sama. Bedanya sama. Coba kalau misalkan Bapak sebutkan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Suku pertamanya berapa? 1, Pak. 1. Kalau bedanya? Bedanya 2. 2. Berarti masih ingat ya? Bedanya masih paham tentang barisan aritmatika? Insyaallah paham. Oke, tadi Fauzlan sudah menjawab tentang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang coba kalian lihat di depan ada sebuah gambar. Nah, apa yang kalian ketahui tentang gambar di depan? Oke, silakan Bella. Yang aku ketahui itu gambar tentang pembelahan sel pada bakteri. Oke, betul sekali. Itu adalah pembelahan sel pada bakteri. Jadi, bakteri itu berkembang biaknya membelah diri menjadi 2 bagian. Nah, itu salah satu yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita membahas tentang barisan geometri, Bapak akan memberikan kalian terlebih dahulu yang namanya pretest tentang barisan geometri. Bapak pengen tahu kemampuan awal kalian tentang barisan geometri itu udah sampai di mana? Siap? Kalian masuk ke link yang sudah Bapak berikan di grup kelas kalian. Masuk dengan nama kelas _ nama kalian. Siap? Silakan. Semua ya, silakan untuk pretestnya dimulai.
Oke, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, kita itu nanti akan belajar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana kalian nantinya akan diberikan sebuah LKPD yang berisikan beberapa masalah yang harus kalian pecahkan. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kalian nanti harus bisa mengidentifikasi pola barisan geometri dengan benar. Yang kedua, menentukan suku pertama dan rasio pada barisan geometri dengan benar. Yang ketiga, menganalisis pola barisan geometri untuk menentukan rumus umum suku ke N dengan benar. Yang keempat, menggeneralisasi rumus barisan geometri dari permasalahan yang diberikan. Yang kelima, menyajikan masalah konstekstual yang berkaitan dengan barisan geometri ke dalam model matematika dengan terampil. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan barisan geometri dengan terampil. Nah, di mana nanti kalian ada beberapa penilaian. Yang pertama, kalian nanti akan bekerja kelompok. Nanti kalian akan menyelesaikan LKPD. Jadi, nanti ada penilaian kelompok. Terus yang kedua, nanti kalian akan diberikan soal pengembang. Dan terakhir, nanti kalian akan diberikan post test. Nah, itu penilaian yang akan kita lakukan pada hari ini. Bisa dipahami? Oke, selain itu, dalam pembelajaran kita hari ini, kalian juga harus tahu manfaatnya itu apa sih? Kita mempelajari tentang barisan geometri. Nah, pada barisan geometri itu yang paling kental, kalian bisa mempelajari tentang pembelahan sel yang sudah tadi dijelaskan sama teman kalian, Bella. Pembelahan sel pada bakteri, itu sel bakteri itu selalu membelah menjadi dua bagian. Terus yang kedua, pertumbuhan penduduk. Nah, itu pertumbuhan penduduk itu bisa kita pakai dengan barisan geometri. Dan yang ketiga, kalau misalkan kalian menabung, di mana kalian itu menabungnya itu misalkan hari ini menabungnya 1.000, besok nabungnya 2.000, besok lagi nabungnya 4.000. Nah, nanti itu akan membentuk sebuah barisan geometri dan kalian itu bisa menghitung, oh berarti banyaknya tabungan saya 5 hari ke depan berapa. Nah, itu bisa kita hitung dengan menggunakan barisan geometri. Sebelum kita masuk ke materi pokok pada hari ini tentang barisan geometri, silahkan kalian perhatikan video yang akan Bapak tampilkan. Kakek Mamet seorang ilmuwan. Kakek Mamet merupakan seorang ilmuwan biologi. Kali ini kakek Mamet akan meneliti populasi suatu bakteri. Setelah diteliti, ternyata bakteri ini bisa membelah menjadi 2 bakteri setiap 1 jam. Kakek Mamet melakukan penelitian lagi sampai 2 jam berikutnya untuk memastikan populasi bakteri ini. Kakek Mamet pun terkejut, ternyata populasi bakterinya semakin bertambah menjadi 8 setelah 3 jam pertama. Coba pikirkan, berapa banyak bakteri selama 10 jam pertama jika bakteri ini didiamkan? Dari video barusan yang sudah Bapak tampilkan, apa yang kalian dapatkan? Coba siapa yang bisa jawab? Oke, siaran Khairan. Bakteri melakukan pembelahan menjadi 2 bagian setiap 1 jam. Oke, betul sekali. Bakteri melakukan pembelahan sel setiap 1 jamnya itu menjadi 2 bagian. Bisa dipahami ya? Oke, ada pertanyaan yang lain? Cukup? Oke, sebelum kita membagi kalian menjadi beberapa kelompok, Bapak akan memberikan dulu ice breaking kepada kalian agar kalian lebih semangat lagi. Oke? Nah, ice breakingnya seperti ini. Kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau Bapak bilang selamat siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau Bapak bilang selamat sore, kalian tepuk 3 kali. Dan kalau Bapak bilang selamat malam, kalian jangan tepuk. Oke? Bisa dipahami? Kita mulai ya. Bapak pengen ngecek konsentrasi kalian sebelum kalian nanti dibagi kelompok. Oke, selamat pagi. Good banget. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Oke, bagus. Berarti konsentrasi kalian masih oke ya. Karena ini masih jam 9 pagi. Oke, sekarang kita akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok.
Nih, kelompoknya nanti Bapak akan bagikan secara heterogen. Heterogen itu Bapak membagi kalian secara acak dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke, kelompoknya bisa kalian lihat. Nih, kelompoknya sudah Bapak bagi menjadi beberapa kelompok. Silakan kalian gabung ke kelompoknya. Gabung ke kelompoknya masing-masing. Nanti kalian duduk saling berhadapan dan si meja kursinya dirapatkan saja. Silakan. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan live worksheet. Sudah Bapak berikan di grup kelas kalian. Nah, nanti cara penyelesaiannya itu kalian nanti ada yang mengerjakan secara tulis di LKPD secara tulisnya dan ada yang mengerjakannya di live worksheet untuk dikumpulkan secara online. Bisa dipahami? Oke, Bapak akan bagikan dulu LKPD-nya. Oke, silakan dikerjakan secara berkelompok selama 15 menit. Enggak, dimulai.
Karena untuk kegiatan 1 sudah selesai semua? Sudah ya? Oke, nah sekarang kalian dibuka di halaman selanjutnya di kegiatan yang kedua. Nah di sana nanti Bapak akan memberikan setiap kelompoknya itu 1 lembar kertas dan kalian ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD-nya. Nah setelah itu baru kalian kerjakan lagi sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan. Bisa dipahami? Jadinya pertanyaannya. Nah, di sini ada berapa bagian kira-kira? Untuk oke, ini waktu ditilep berarti jadi berapa? Jadi 2. Oke, nambah kan? Nah, waktu ditilep lagi, ini jadi nambah lagi nih. Jadi berapa? Jadi 4. 1, 2, 3, 4 kan? Jadi kalau tilepannya makin banyak, si tambahnya itu mungkin jadi nambah 2 setiap tilepan. Oke. Oke, ini kan sudah tadi sepaket. Berarti 3 kali lipatan 6 kan? Ya 8 loh. 48 lah. 5, 10. Iya. 4 kali lipatan itu. Oh, ini belum ada lipatan. 1 lipatan. 2 lipatan. 4. Berarti kalau misalkan ini berapa? Nah, 1, 2, 3, 4. Iya. Kalau kali 2 itu 7, 8. 8 kali 2? 16. Gimana untuk kegiatan 2-nya sudah selesai dikerjakan? Oke, kalau sudah selesai dikerjakan, selanjutnya nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nanti silahkan kalian siapkan perwakilan kelompoknya sebanyak 2 orang yang akan mempresentasikan ke depan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang video pembelajaran 1. Informasi yang kami dapatkan dari video tersebut adalah bakteri bisa membelah diri menjadi 2 bagian setiap 1 jamnya. Yang kedua, populasi bakterinya semakin bertambah menjadi 8 setelah 3 jam pertama. Dan yang terakhir, populasi bakterinya semakin bertambah menjadi 4 setelah 2 jam. Cukup pertama, banyaknya bakteri ketika pertama kali diteliti ada 1, banyaknya bakteri setelah 1 jam, 2, banyaknya bakteri setelah 2 jam dan 3 jam, 4 dan 8. 1 menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, dan menjadi 16. U2 per U1 sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. U3 per U2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. U4 per U3 sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. U10, 16 per 8 sama dengan 2. Pertanyaan, apakah perbandingan antara 2 suku yang berdekatan selalu sama? Jawabannya adalah tidak. Perbandingan pada barisan di atas disebut dengan rasio. Maka rasio pada barisan geometri dapat dituliskan R sama dengan UN per UN dikurangi 1. Ananda, kenapa perbandingannya nggak sama sedangkan di kelompok Majid perbandingannya sama? Setelah kami teliti ulang, ternyata bahwa rasionya itu sama. Karena barisan geometri adalah suatu barisan yang memiliki rasio yang sama. Jadi banyaknya populasi bakteri setelah 10 jam adalah 1024. Oke, kita akan menjelaskan kegiatan kedua tentang lipatan kertas ya. Nah, ini sebelum dilipat, si kertas masih menjadi 2 bagian. Nah, setelah dilipat 1 kali, lipat yuk teman-teman. Nah, setelah dilipat, si lipatan akan menjadi 4 bagian. Nah, kita lipat lagi ke samping. Lipat lagi, yuk.
Nah, setelah dilipat kembali akan menjadi 4 bagian di setiap ininya, nanti kalau dijumlahin jadi 8 bagian. Nah, seterusnya akan seperti itu, kayak dikali 2. Oke, segitu doang. Terima kasih kepada kelompok 4 dan kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang lain yang sudah menanggapi. Oke, nah selanjutnya Bapak akan memberikan soal pengembangan. Soal pengembangan ini sesuai dengan yang kalian dapatkan di hasil diskusi kalian. Ini dikerjakan, cara mengerjakannya harus ada diketahuinya, ditanyakannya, jawab, dan nanti diakhiri dengan kesimpulan. Misalkan kayak gini kesimpulannya. Jadi banyaknya bakteri adalah berikut. Bisa dipahami? Oke. Oh, bakteri. Bener, bener. Bisa. Makin jam dia saya tahu. Berarti Ini sudah selesai. Silakan coba kalian perhatikan pembahasan soal yang ada di depan. Nah, kalian nanti lihat jawaban yang sudah kalian kerjakan dengan kunci jawaban yang sudah Bapak tampilkan di depan. Nanti kalian lihat skornya. Oke? Nanti kalian hitung. Nanti Bapak panggil per kelompoknya. Oke? Siap? Silakan dihitung terlebih dahulu. Bapak sebutkan kelompok 1 betul berapa? 9. Oke, kelompok 1 9. Kelompok 2 8. Oke, kelompok 3 9. Kelompok 4 8,5. Oke, kelompok 5 8. Kelompok 6 9. Oke, rata-rata ini udah bagus ya. Sudah di atas 8 semuanya. Berarti insya Allah materi yang kita pelajari hari ini sudah kalian pahami. Nah, sekarang kalian silahkan kita akan menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Kita akan menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Bisa kalian lihat apa yang kalian simpulkan pada pembelajaran kita hari ini. Apa sih yang disebut dengan barisan geometri itu? Silakan dibacakan bareng-bareng. Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang hasil dari dua suku yang berurutan selalu tetap. Oke, betul. Jadi barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang hasil bagi dua sukunya selalu berurutan dan selalu tetap. Dan antara suku pertama dengan suku kedua itu disebut apa? Rasio. Oke, rumus menentukan suku ke N barisan geometri itu apa? UN sama dengan A dikali R pangkat
N dikurangi 1. Nah, itu adalah materi yang kita pelajari hari ini. Bisa dipahami? Selanjutnya kita akan melakukan post test. Setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapatkan itu nanti kalian kelihatan di hasil post test kalian. Silahkan kalian masuk ke link kuisis yang sudah Bapak bagikan. Silahkan masuk kembali ke link kuisisnya yang sudah Bapak bagikan tadi pagi. Sama, silakan. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, pretest sudah kalian kerjakan dan Bapak lihat nilainya sudah bagus semua. Nah, nanti nilainya yang sudah di atas KKM, Bapak akan berikan soal pengayaan, di mana soal pengayaan itu biar kalian bisa mengembangkan materi kita pada hari ini. Dan apabila nanti nilainya masih di bawah KKM, nanti Bapak akan memberikan soal remedial untuk kalian. Nah, sekarang Bapak akan memberikan reward kepada teman-teman kalian yang sudah berani tampil ke depan. Tadi kelompok berapa aja yang berani ke depan? Oke, ada kelompok 1, ada berapa orang? Ada 5 orang. Dan ada kelompok berapa lagi? Kelompok 4 ya. Kelompok 4 juga ada 5 orang. Nah, rewardnya tidak seberapa. Yang pasti ini hanya sebuah penghargaan dari Bapak yang sudah berani tampil ke depan. Oke? Nah, selanjutnya kita nanti akan membahas tentang setelah barisan geometri itu kalian nanti akan diberikan materi tentang deret geometri. Silakan kalian cari informasi tentang deret geometri mau di internet, mau di modul yang sudah Bapak berikan, silahkan. Banyak sumber bacaan yang bisa kalian dapatkan untuk mempelajari tentang deret geometri. Nah, setelah ini sebelum kita tutup, kita akan baca doa bersama-sama. Silakan kepada ketua kelas untuk membaca doa sebagai penutup kita hari ini. Sesudah melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.